berjumpa lagi bersama saya, Rindianizi. Nah, kali ini kita akan mencoba belajar mengenai tekanan osmosis melalui metode praktikum. Nah, tekanan osmosis ini merupakan salah satu dari contoh sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan yaitu sifat yang ditentukan oleh banyaknya partikel zat terlarut yang ada di dalam larutan. Nah, dalam sifat koligatif larutan ini tidak dipengaruhi oleh jenis dari zat terlarut tersebut. Nah, ketika kita belajar mengenai tekanan osmosis, nantinya kita akan mengenal 3 buah jenis larutan. Nah, yang pertama ada larutan isotonis. Nah, larutan isotonis merupakan dua larutan yang memiliki konsentrasi sama. Nah, yang kedua adalah larutan hipotonis. Nah, larutan hipotonis yaitu larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut yang rendah. Nah, yang terakhir ada larutan hipertonis. Larutan hipertonis merupakan larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut yang tinggi. Nah, peristiwa osmosis ini yaitu proses perpindahan molekul zat terlarut dari larutan berkonsentrasi tinggi ke dalam larutan yang berkonsentrasi rendah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak praktikum berikut ini. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan untuk melakukan praktikum dari tekanan osmosis sederhana ini yaitu 2 buah gelas plastik yang telah kita beri label air. Nah, yang kedua itu kita beri label air dan garam. Selanjutnya yaitu ada pisau. Selanjutnya ada sendok. Nah, untuk bahan-bahannya yaitu yang pertama ada wortel. Selanjutnya ada air. Yang terakhir ada garam. Kita mulai saja praktikum kita kali ini. Nah, langkah pertama yaitu kita iris dulu wortelnya menjadi 2. Nah, nanti wortel yang kita iris hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu kita siapkan 2 buah gelas plastik seperti ini yang telah kita beri label. Yang pertama kita beri label air, yang kedua kita beri label air dan garam. Nah, untuk gelas plastik yang kita beri label air, kita tuang dengan air. Nah, untuk gelas yang kita beri label air dan garam, selanjutnya kita beri garam sebanyak 2 sendok. Kemudian kita aduk hingga larutan ini larut sempurna menjadi larutan yang homogen. Nah, jika larutannya sudah siap, proses selanjutnya yaitu kita masukkan wortel yang telah kita iris-iris tadi ke dalam gelas yang berisi air dan gelas yang berisi larutan garam. Oke, jadinya seperti ini. Nah, setelah itu kita tunggu selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam, lalu kemudian kita amati perubahan yang terjadi di antara wortel yang kita rendam di dalam air dengan wortel yang kita rendam di dalam larutan garam. Oke, kita cek satu persatu. Nah, ini adalah wortel yang kita rendam di dalam air biasa. Nah, kalau kita amati tidak ada perubahan yang terjadi antara sebelum kita rendam dengan yang setelah kita rendam. Nah, hal ini itu terjadi karena tidak adanya perpindahan dari zat terlarut yang ada di dalam wortel ke dalam zat terlarut yang ada di air. Nah, karena air dan wortel itu bersifat isotonis atau memiliki konsentrasi yang sama. Nah, selanjutnya kita cek wortel yang ada di dalam larutan garam. Nah, kalau kita pegang
ada sedikit perubahan di mana wortelnya itu berubah menjadi lebih lembek. Nah, hal ini itu terjadi karena adanya perpindahan zat terlarut, yaitu air yang ada di dalam wortel menuju ke dalam larutan garam. Nah, hal ini tuh terjadi karena konsentrasi yang ada di dalam larutan garam itu lebih tinggi, sehingga zat terlarut yang ada di dalam wortel itu berpindah dari wortel menuju ke dalam zat terlarut yang ada di air beserta garam. Jadi berdasarkan praktikum kita kali ini dapat disimpulkan bahwa peristiwa osmosis, yaitu berpindahnya suatu zat terlarut dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke dalam zat yang berkonsentrasi lebih tinggi. Nah, hal ini itu dapat kita buktikan ketika kita mencelupkan wortel ke dalam larutan garam, di mana wortel yang semulanya itu keras menjadi lebih lunak. Nah, hal ini itu terjadi karena zat terlarut yang ada di dalam wortel itu berpindah ke dalam larutan garam melalui membran semi permeable. Oke, itu tadi praktikum kita mengenai tekanan osmosis dengan bahan-bahan yang begitu sangat sederhana yang bisa kita temui di sekitar rumah kita. Nah, semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi-materi yang ada di sekolah, sehingga kita itu dapat lebih mudah memahaminya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.